Ini besar nih diameternya nih. Kok kamu nggak puasa? Ini kan baru asar. Selamat pagi. Melihat hijaunya pemandangan sawah dan segarnya angin pagi di bulan suci menambah kekusyukan niat saya untuk lebih giat beribadah agar mendapat banyak pahala di bulan Ramadan ini. Adem suasananya. Puasa-puasa gini, aduh tidur aja pahala. Adit, Pak Haji. Pak Haji, ya Allah, saya pikir siapa? Kan tidur ibadah Pak Haji. ya ibadah sih ibadah. Apalagi kalau kerja itu lebih bagus. Oh kalau kerja ya Pak Haji? Ih, Kerja di mana Pak Haji? saya bikin beduk di sana. Oh gitu bantuin Pak Haji bikin beduk. Iya. Ya udah deh yuk nggak apa-apa yuk. Meski tidur di sela-sela berpuasa termasuk ibadah, tapi saya rela bangun dan ikut Pak Haji untuk membuat salah satu instrumen tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat muslim di seluruh dunia sebagai penanda waktu sholat. Ya, ini dia, beduk. Halo Kang. Di tempat pembuatan beduk milik Pak Deden inilah beduk yang tersebar di seluruh masjid yang ada di wilayah Jawa Barat dan beberapa bagian di Indonesia dibuat. Untuk membuat beduk berukuran besar seperti ini, proses pembuatannya hampir mirip dengan pembuatan alat musik gendang. Bedanya terdapat pada kayu yang menjadi permukaan badan beduk merupakan rangkaian dari kayu jati yang disatukan dengan cara dilem dan dipaku pada ruas diameter beduk yang sudah dibuat. Maku 6 aja udah keringetan gini nih ya. Nah, pemirsa tahu kan saya mau bikin apa nih? Ya Pak ya? Iya. Beduk. Kayunya juga nggak sembarangan nih. Kita pakai kayu jati. Kenapa pakai kayu jati? Ya Pak? Karena jati itu kuat, satu, mudah dibentuk, terus menghasilkan suara yang bagus banget. Berbicara soal sejarah beduk di Indonesia, beduk merupakan adaptasi dari alat musik sejenis gendang bernama nekara dan moko. Nah, soal bagaimana beduk bisa menjadi salah satu perabotan yang ada di masjid-masjid yang ada di Indonesia, ini berawal dari kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan atas idenya lah, beduk yang ada di Tiongkok digunakan pada kuil-kuil sebagai penanda waktu berdoa, diadaptasi untuk digunakan pada masjid sebagai penanda waktu sholat. Nah, nggak cuma luarnya aja yang saya kencengin pemirsa. Dalamnya juga saya harus cek kencengin, tapi harus hati-hati. Ini besar nih diameternya nih, 160 per 140. Kalau mau tahu harganya berapa? 30 jeti, men. Pada waktu bulan Ramadan seperti ini, pesanan untuk pembuatan beduk semakin meningkat. Dalam waktu 1 minggu, biasanya Pak Haji dan Pak Deden bisa mengerjakan satu beduk besar berdiameter 160 meter, guys. Aduh, nggak kebayang deh kalau saya yang membuat bisa jadi berapa lama nih. Proses selanjutnya adalah pengecatan badan beduk. Proses pengecatan ini melalui 3 tahapan, yakni dengan menggunakan cat dasar, cat warna, dan yang terakhir dilapisi dengan cat anti gores atau biasa disebut dengan proses vernis. Selanjutnya, saya akan membuat lubang pada permukaan beduk ini untuk memasang pasak kayu sebagai hiasan dan pengikat kulit pada permukaan beduk. Pada zaman dahulu memang beduk digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan massa. Selain itu, beduk juga digunakan sebagai penanda akan perang, bencana alam, atau bahaya mendesak lainnya loh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan beduk di zaman modern ini sebagai salah satu instrumen untuk penanda sebelum azan dikumandangkan. Kulit yang digunakan sebagai dasaran untuk memukul beduk harus menggunakan kulit kerbau, karena mempunyai permukaan tebal dan bisa menghasilkan bunyi pada nada rendah yang pas. Oke deh, penyetelan kulit untuk mengatur bunyi pada nada beduk ini siap dimulai. Nah, teknik pemasangan kawat dan pasak untuk merekatkan selaput getar ke resonator pada beduk yang saya buat ini, metodenya mirip dengan cara yang digunakan pada beduk di Asia Timur, seperti Jepang atau Tiongkok. Selain menggunakan kawat, biasanya alat yang digunakan untuk merekatkan selaput getar ke resonator ini berupa tali tambang. Tarik terus, jangan kasih kendor. Luar biasa, men. Cara ngencengin kulit untuk nyeting suara biar bagus, unik banget, masih tradisional banget caranya. Jadi gini, pakai kayu.
ada 3 tahapan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga ini yang gede nih. Tuh, mantap ya Bang ya? Mantap, ada kali 20 kayu saya pukul-pukulin. Yang membedakan beduk dengan alat musik gendang adalah ukuran dan jenis suara yang dihasilkan guys. Semakin lebar permukaan tabung gendang, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan bernada rendah. Nah, melalui metode penyetelan dengan bantuan pasak inilah, beduk yang kami buat nantinya akan menghasilkan suara besar dan menggema. Widih, cocok banget kan untuk mengumpulkan banyak massa biar bisa sholat berjamaah. Nah, ini suaranya udah enak nih, karena udah disetting sama kayu yang paling gede. Oke deh, sekarang tinggal memasang hiasan berupa pasak-pasak kecil yang ditancapkan di sekitar permukaan ujung beduk ini. Nah, inilah yang menjadi salah satu ciri khas beduk Jawa. Pentol-pentol yang ditempel pada ujung depan dan belakang beduk selain berfungsi sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai pengikat permukaan kulit beduk. Ah, mantap nih, lihat nih beduknya udah jadi, bagus banget. Biasa nih digunakan di masjid untuk menandakan waktu sholat. Apalagi Kang ya, kalau di bulan puasa gini nih, ditunggu-tunggu suara beduk tuh. Nggak boleh duk 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 duk, tek 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 tek. Enggak kayak gitu. Setelah proses penyetelan bunyi nada pada beduk dirasa pas, proses selanjutnya adalah finishing. Harga tiap ukuran beduk bermacam-macam. Untuk diameter sekitar 100 meter ini dijual dengan harga 12 juta rupiah. Nah, semakin besar ukurannya dan semakin banyak ornamen hiasan pada beduk juga mempengaruhi harga dari beduk. Beduk. Alhamdulillah. Oh, kamu nggak puasa? Ini kan baru asar. Terus gimana Pak Haji? Saya batal dong. Batal. Ya, terusin aja deh. Enggak, jangan. Aduh, ulang lagi deh. Aduh, batal satu deh. Nggak jadi dapat sepeda deh saya. Aduh. Oki Arianto, Aini Fadila, Cirebon, Jawa Barat.